Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur karena pada hari ini kita kembali berkumpul bersama di hari Sabat Tuhan. Tetapi terkhusus kita bersyukur karena kita memperingati hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus kepada segenap orang percaya. Kisah Para Rasul 2 menceritakannya dengan sangat indah, bagaimana hembusan Roh Kudus turun atas para murid. Dan itu menjadi cikal bakal jemaat yang pertama. Kita mau bersuka cita karena kehadiran Roh Kudus adalah bukti penggenapan janji Kristus. Dan bahwa Ia akan meneguhkan setiap kesaksian kita dan menyatukan kita menjadi satu tubuh Kristus. Sebelum kita akan memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah. Kepada Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang bertahta atas setiap kehidupan kami, atas semesta ini, atas pujian-pujian kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk hari baru yang Kau sediakan untuk kami. Dan terkhusus kami bersyukur untuk Roh Kudus yang telah Engkau berikan kepada setiap orang percaya. Sehingga kami dapat mengerti hati-Mu Tuhan. Kami dapat mengerti jalan yang benar berdasarkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan Roh Kudus juga yang menolong kami supaya kami dapat berdoa kepada Allah Bapa dengan baik. Kami hendak memuji-muji Engkau Allah Roh Kudus pada hari ini, merayakan Pentakosta yang terjadi ribuan tahun yang lalu dan yang masih relevan sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menyembah Engkau Allah Roh Kudus. Amin. Menyembah dimanapun kita berada, kita percaya Roh Kudus hadir. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Amin. Roh Kudus, datanglah sekarang.
Sebelum kita akan memulai pujian kita kepada Allah, mari kita meneriakkan yel-yel kita. 1, 2, 3. Aku siap, kami siap, kita semua siap menunggu kedatangan Tuhan. Jam berapa? Jam Yesus segera datang. Yes! Haleluya. Hari ini anggur baru sudah tercurah. Kita bersyukur karena Roh Kudus yang akan meneguhkan kesaksian setiap orang percaya. Dan gerakan Roh Allah tidak akan hanya berhenti di tempat ini, di umat Tuhan saja. Tidak, tetapi akan meluas sampai ke ujung bumi, sampai ke utara, ke selatan, timur dan juga barat. Anggur baru tercurah. Mari kita pujikan dengan sukacita. Roh
Haleluya. Puji Tuhan, saudaraku, hari ini kita memasuki saat yang bersejarah bagi umat Allah karena kita memperingati untuk kesekian kalinya peringatan hari turunnya kuasa Roh Kudus pada hari Pentakosta. The Day of Pentecost, itulah yang hari ini kita sambut dengan gembira, dengan sukacita, dengan harapan kemenangan besar, dengan kerinduan bahwa apa yang akan diberikan oleh kuasa Allah itu membuat banyak orang berbalik kepada Allah yang benar, kepada Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, yang bisa menangkap acara siaran ini bisa menyaksikan lewat siaran tunda pada hari ini. Mari saudaraku, kita ada kesempatan hari ini melihat dan percaya bahwa apa yang terjadi beberapa ribu tahun yang lalu pun bisa terjadi dalam kehidupan kita pada saat-saat ini. Bersama-sama kita akan melihat dalam Alkitab kita masing-masing. Kita akan membuka di dalam suratan 2 Korintus pasal yang ke-8. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 20 dan 21. 2 Korintus pasal 8 ayat 20 dan 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kami hendak menghindarkan hal ini, yaitu bahwa ada orang yang dapat mencela kami dalam hal pelayanan kasih yang kami lakukan, dan yang hasilnya sebesar ini. Karena kami memikirkan yang baik, bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Nah, yang kita tekankan di sini adalah ayat yang ke-21, karena kami memikirkan yang baik, bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Sekali lagi, berbagilah rekan-rekan semua, para pemirsa yang hari ini ikut belajar firman Tuhan. Kita percaya Tuhan pasti memberikan arahan yang indah, mujizat yang kita perlukan, kuasa yang menghantarkan saudara dan saya, bukan hanya memperingati hari Pentakosta, tapi mengalami kuasa Pentakosta itu sendiri. Ada seorang pendeta yang mendapat undangan khotbah di dua gereja yang tidak terlalu jauh satu dengan yang lain. Artinya melewati selat begitu. Ada di pinggir kota, maksud saya di tepi sebuah pelabuhan kecil, dan yang gereja satu yang mengundang itu di seberangnya lewat selat. Jadi pendeta ini siap dan berpikir waktunya memungkinkan. Jadi kalau itu ibadah jam 9 sampai setengah 11, yang di satunya dimulai setengah 12 pada siang hari tentunya. Nah, setelah menyampaikan firman Tuhan pada gereja yang pertama, pendeta ini cepat-cepat lari ke pinggir, ke pelabuhan. Dia pikir dia bisa segera sampai kepada gereja satunya dan berkhotbah di sana. Dan itu sudah dia perhitungkan betul, kira-kira 1 jam perjalanan ya. Jadi cepat-cepat dia berlari menuju ke kapal, atau karena itu selat bukan kapal besar tapi ferry, walaupun besar juga gitu ya. Tanpa pikir panjang, karena dia berlari-lari, dia hanya konsentrasi kepada waktu, pada ferry yang dia harapkan itu sudah mulai berjalan. Entah bagaimana dia melihat itu ferry atau kapal itu sudah mulai berjalan, sehingga dia susah payah dia mengejar dan akhirnya melompat masuk ke dalam ferry yang sedang berjalan tadi. Dan untung dia jatuh pada tempat yang tepat dan pada saat yang pas sehingga tidak terjadi apa-apa.
Tidak ada cedera atau apapun juga. Sampai di sini kira-kira akan selesai urusan, tapi ketika dia mulai berbenah diri, ada seorang berbadan besar, tangkap dia tangannya. Loh, Anda itu mau kemana katanya? Anda enggak tahu. Kalau Ferry ini bukan mau pergi, tapi baru masuk, mau datang gitu. Jadi, pendeta ini salah arah saudaraku ya. Nah ceritanya jadi lain pasti ya, karena sudah terlanjur di atas Ferry yang dia akan lebih dalam lagi ke bagian pedalaman, bukan keluar ke arah satunya yang dituju. Nah itu saudaraku, ini kisah ini ya. Dalam kisah The Missing Boat itu ya. Jadi terlewatkan ya salah kapal gitu, missing boat gitu ya. Sayang ya. Kadang-kadang kita terlalu bersemangat seperti itu sehingga kita mengandalkan kemampuan diri kita sendiri untuk bisa merencanakan, melakukan semua yang kita persiapkan. Jadi pendeta ini pasti tidak jadi khotbah di gereja satunya, dia hanya berkhotbah di satu tempat karena ferry yang dia naiki ternyata masuk ke dalam, bukan keluar ke kota yang satunya. Nah ini saudara, kisah ini juga mengingatkan saudara dan saya untuk pada kesempatan hari ini, pada peringatan Hari Pentakosta, bagaimana kita bisa berkenan kepada Tuhan dan kepada manusia. Ada bagian yang memang merupakan campur tangan Allah. Nah, apakah itu kita hayati, kita terima dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita? Atau kita mau mencoba atur diri kita sendiri? Kalau kita coba atur diri kita sendiri seperti pendeta tadi, dia salah kapal ya, missing boat, sehingga jadinya ya lain. Ya, Pentakosta itu merubah. Kalau mengikuti jejak para rasul setelah hari Pentakosta, maka kita bisa melihat ada sesuatu yang mereka alami, yaitu tingkatan disiplin. Kita bukan berbicara tentang Pentakosta, tapi tentang bagaimana ketika hari-hari ini kita memperingati. Dan tadi kami sudah sampaikan, bukan hanya memperingati, tapi mengalami Pentakosta itu. Kita mesti mengalami tingkatan disiplin. Disiplin yang bagaimana? Disiplin yang pertama, disiplin kesendirian. Bagaimana kita Tuhan asingkan untuk hidup kudus, untuk hidup suci. Tuhan asingkan kita sendiri, sendirian. Minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana Elia sendirian melawan para nabi. Pada waktu peringatan Tuhan Yesus naik ke surga. Ada tingkatan di mana kita dites. Bisa enggak kita sendirian? Dan itu penting. Karena kita mau diasingkan. Supaya kita dikuduskan. Untuk hidup suci. Nah kalau kita gagal di sini, ya kita mesti mengulang lagi sampai kita berhasil. Kan susah juga ya. Harapan adalah ketika kita belajar pada hari ini, ketika kita mau diasingkan untuk dikuduskan, sehingga benar-benar mengalami Pentakosta. Mengalami Pentakosta. Itu benar-benar menjadi bagian yang penting. Sebagaimana langkah yang selanjutnya. Tuhan Yesus mempersiapkan diri 30 tahun lamanya untuk pelayanan 3 tahun. Saya ulangi, Tuhan Yesus mempersiapkan diri selama 30 tahun hanya untuk pelayanan 3 tahun. Betul? Rasul Paulus, dia harus ada di padang gurun selama 3 tahun. Ya, di padang gurun Arab. Diasingkan di sana. Setelah dia bertobat. Yohanes Pembaptis diasingkan di padang gurun. Hanya makan belalang.
persiapan untuk melayani itu setelah Pentakosta harus ada disiplin kesendirian. Tapi orang sekarang 3 jam persiapan untuk melayani 30 tahun, apa ada? Tapi begitulah faktanya. Orang sekarang hanya bersiap 3 jam untuk pelayanan 30 tahun. Sisa hidupnya dalam gereja itu karena ada persiapan 3 jam saja pada waktu mulai mengenal Tuhan Yesus. Selanjutnya tidak mau bertumbuh. Nah ini salah kan? Mari hari ini kita belajar. Ketika mengalami Pentakosta, kita juga mengalami disiplin kesendirian. Yang kedua, mengalami disiplin menjadi bukan yang paling. Disiplin untuk menjadi bukan yang paling. Murid-murid berebut duduk di sebelah kanan Tuhan Yesus, satu sebelah kiri Tuhan Yesus. Kalau nanti Tuhan memerintah, izinkan kami satu di kanan Yesus, satu di kiri Yesus. Nah, disiplin yang kedua adalah disiplin untuk bukan menjadi yang paling, mungkin paling jujur. Ini loh aku paling jujur di antara murid-murid. Ini loh aku paling setia di antara jemaat. Ini loh aku paling mampu di antara orang-orang untuk bisa menjadi abdi-abdinya. Ini aku orang yang paling cocok menjadi orang yang paling senior atau orang yang paling kuat atau paling suci begitu, seperti itu. Nah, disiplinnya adalah supaya disiplin kita itu bukan menjadi orang yang tadi paling. Sudah bisa lihat ketika Pentakosta dialami tidak ada lagi yang membanggakan dirinya seperti itu. Murid-murid Tuhan tidak ada yang seperti itu. Mereka saling merendahkan diri, saling mengalah. Indah sekali ya. Bukan lagi merasa yang paling top. Lalu bisa lihat perubahan Rasul Petrus yang biasanya cepat sekali ngomong atau menyampaikan sesuatu yang seperti seperti lancang gitu ya. Tapi berbeda sekali. Jadi itu penting saudaraku. Yang ketiga adalah disiplin menahan diri. Nah, saya tertarik dengan Mazmur 22 ayat 1. Mazmur 22 ayat 1 berkata demikian. Mazmur 22 ayat yang pertama itu pengantarnya saja, bukan yang intinya ya. Intinya nanti saya sampaikan juga mungkin kalau sempat. Untuk pemimpin biduan, Mazmur lagu Rusa di kala fajar. Rusa di kala fajar. Dalam bahasa aslinya ditulis di situ. Di Alkitab saudara juga ditulis itu. Asyalet Hasyakhar, Asyalet Hasyagar. Itu dalam bahasa Ibrani. Artinya dedir, dehin, rusa atau pelanduk di kala fajar. Kira-kira apa yang dilakukan pelanduk atau rusa di kala fajar ya? Dia bertindang ria, mencari rumput yang hijau. Ya pagi hari adem gitu, enak bertindang ria rame-rame. Kan tidak pernah rusa sendirian, bergerombol, bertindang ria mencari rumput yang hijau. Berbaring di padang yang berumput hijau. Itu gambaran dari Alkitab. Rusa yang digembalakan, dia berbaring di rumput hijau. Seperti lagu Tuhan Gembalaku. Kita dibawa ke padang rumput yang hijau. Dan menyegarkan diri di air yang tenang. Nah, itu rusa di fajar hari. Fajar hari, rusa di fajar hari. Kalau hari Pentakosta itu membuat orang betul-betul mengalami kesegaran rohani yang luar biasa. Mengalami suatu pengaruh dari kuasa, pengaruh dari pengubahan atau transformasi daripada Tuhan, sehingga ada sesuatu yang menyegarkan benar-benar, ada sesuatu yang membuat
murid-murid Tuhan Yesus, disiplin, mengalami disiplin, kesendirian, mengalami disiplin, tidak menjadi orang yang paling, merasa paling. Dan yang ketiga, yang kita mau singgung sedikit, disiplin menahan diri. Ini yang benar-benar memerlukan perhatian kita semua. Disiplin untuk menahan diri. Kesempatan yang besar yang mengubah murid-murid itu membawa suatu totalitas yang indah, merubah mereka secara menyeluruh, secara total. Jadi kalau kita belajar pada saat seperti ini, saudara dan saya diajak untuk bisa menemukan DNA kita itu apa? Menurut apa yang Tuhan mau. DNA itu adalah jaringan di dalam kromosom di sebuah intinya sel. Semua kehidupan terdiri dari sel dan itu ada kromosomnya. Nah, di dalam kromosom itulah itu ada struktur yang membentuk karakter watak aslinya. Gen kita apa? Jadi kalau gennya buah mangga gitu, tidak mungkin dia ada gen buah belimbing di dalamnya, tidak ada. Itu DNA-nya. Ketika hari Pentakosta itulah, murid-murid harus mendapatkan satu pengubahan yang luar biasa karena mengetahui, mengenal DNA-nya. Jadi kalau kita mendapatkan DNA ilahi, kita akan berjuang bagi kerajaan Allah bersama-sama dengan murid-murid yang lain. Tuhan Yesus menggerakkan murid-muridnya. Mereka disadarkan tentang DNA-nya. Struktur karakter dari apa yang Tuhan sudah gariskan bagi kehidupan kerohanian, kehidupan menjadi murid-murid yang sejati. Nah, jadi itu adalah bagian untuk bisa menahan diri. Tidak gampang untuk bisa menahan diri. Nah, Tuhan rindu, saudaraku, ada pengalaman-pengalaman yang membuat murid-murid Tuhan setelah Pentakosta mengalami kuasa Pentakosta, hidup dalam kuasa Pentakosta, itu memampukan murid-murid, memampukan kita semua mendapatkan solusi secara supranatural. Artinya melalui mujizat bisa. Misalnya, ada contoh yang bagus dalam Injil Matius 17. Injil Matius 17 ayat 24 sampai ayat yang ke-27 tentang membayar biaya bait Allah. Ada yang menagih kepada Petrus, gurumu itu membayar enggak biaya bait Allah? Gurumu, Rabi yang kau kasih, yang kamu panggil Tuhan itu membayar enggak biaya bait Allah? Lalu Petrus menyampaikan pada Tuhan Yesus, pada gurunya. Dan Tuhan Yesus bilang, ya, siapa toh yang harus bayar pajak itu? Orang dari luar, apa rakyat negeri itu? Petrus menjawab, ya orang asing, orang dari luar yang harus membayar pajak. Tapi Tuhan Yesus bilang, nah, supaya jangan mendatangkan syak dan menjadi batu sandungan, pergilah memancing. Dan ikan pertama yang kamu dapatkan, buka mulutnya, maka kamu akan menemukan koin senilai
4 dirham. Dan bayarlah itu untukmu dan untukku. Biaya bait Allah itu 1 orang 2 dirham, saudaraku. Jadi untuk Tuhan Yesus dan Petrus dibutuhkan 4 dirham. Nah, 2 dirham itu nilainya setengah shekel. Mata uang di Israel itu shekel. Kamu akan mendapatkan mata uang logam di mulut ikan itu. Dan ambillah, bayarkan untukmu dan untukku, karena itu nilainya 4 dirham. Jadi 1 shekel, kalau ada 2 dirham setengah shekel, dapat 1 koin. Nah, dirham itu dibuat dari logam yang disepuh perak atau disepuh emas. Zaman Syria itu disepuh emas. Orang Yunani menyebut dengan perak, tapi nilainya sama, beratnya 11, sekian gram. Nah, yang jadi masalah adalah ketika datang ada masalah. Mari saudaraku, ketika kita mengalami Pentakosta, ada solusi yang supranatural. Mari kita percaya, hari-hari ke depan kita juga mengalami solusi yang supranatural. Petrus dibangunkan malaikat di dalam penjara. Begitu dia sadar rantai-rantainya lepas, Petrus dibawa keluar ke penjara. Dia tidak percaya. Dituntun malaikat keluar dari penjara. Pintu terbuka sendiri. Rasul Paulus dan Silas dikeluarkan dari penjara. Nah, itulah saudaraku solusi yang supranatural. Dan pasti ada. Ketika mengalami kuasa Pentakosta, pasti ada solusi yang supranatural. Mari, ketika kita bukan hanya memperingati Pentakosta atau hari Pentakosta, tapi mari kita mengalami kuasa Pentakosta. Sehingga ada solusi-solusi dari masalah yang supranatural. Hari-hari ini kita membutuhkan itu. Yang tidak mungkin, yang tidak bisa terbayangkan ya, yang tidak mungkin terjadi, harapkan itu. Karena itu adalah kuasa Pentakosta. Ada solusi yang bisa mengatasi karena ada mujizat supranatural. Yang kedua, ada contoh yang lain, yaitu ketika mengalami bullying, perundungan, dibully. Kita melihat saudara-saudara Yusuf hampir dibully waktu mereka membeli bahan makanan pada waktu masa kelaparan. Dunia beradab mengalami semuanya, mengalami kelaparan. Dan mereka kaget ketika apa yang mau diperbuat oleh orang-orang atau orang-orang kerajaan Mesir. Itu terdapat dalam Kejadian 43. Mari kita lihat sebentar. Kejadian 43. Kejadian pasal 43. Ayat yang ke-20 mulai. Kejadian 43 mulai ayat yang ke-20. Mohon bicara Tuhan, kami dahulu datang kemari untuk membeli bahan makanan. Tetapi ketika kami sampai ke tempat bermalam dan membuka karung kami, tampaklah uang kami masing-masing dengan tidak kurang jumlahnya ada di dalam mulut karung. Berarti uang pembayaran mereka kembali lagi utuh di dalam karung. Tetapi kami sekarang membawanya kembali. Maksudnya mau dikembalikan, uang kami beli kok malah uangnya ada di dalam karung. Ayat yang ke-22. Yang lain kami bawa juga kemari untuk membeli bahan makanan. Kami tidak tahu siapa yang menaruh uang kami itu dalam karung kami. Tetapi jawabnya, tenang sajalah, jangan takut. Allahmu dan Allah Bapamu telah memberikan kepadamu harta terpendam dalam karungmu. Uangmu itu telah kuterima. Kemudian dikeluarkannya lah Simeon dan dibawanya kepada mereka. Haleluya. Bersyukur saudaraku ketika hampir mengalami perundungan.
Ternyata mereka memberikan jawaban yang luar biasa. Dikatakan Allahmu dan Allah Bapamu telah memberikan kepadamu. Saya ulangi, Allahmu dan Allah Bapamu telah memberikan kepadamu harta terpendam dalam karungmu. Ketika kita mengalami perundungan, Tuhan justru memberikan harta terpendam. Ketika Pentakosta itu menjadi bagian pengalaman hidup murid-murid Tuhan Yesus, ada saja yang mencoba untuk merundung Simon ahli sihir itu, minta supaya dia juga bisa menumpangi orang, dan yang ditumpangi itu akan dipenuhi Roh Kudus. Supaya orang-orang yang ditumpangi tangan Simon ahli sihir itu juga bisa untuk mengalami pelayanan dan mujizat karena ada Roh Kudus. Artinya Simon ahli sihir mencoba untuk menyogok, merundung ya untuk murid-murid Tuhan Yesus. Tetapi lihat apa yang terjadi ya. Petrus dan kawan-kawan, dia langsung menghentikan itu dengan kuasa Allah. Saudara, tidak mudah. Di dalam situasi yang seperti itu, kita tidak nuruti permohonan atau permintaan orang-orang yang kelihatannya ikut ambil bagian dalam pelayanan. Dan dia coba menyuap rasul-rasul, perundungan, mau dibully, mau disogok dengan uang, mau disuap dengan duit. Saudara bisa lihat dalam kisah para rasul itu. Dan mereka lolos dari perundungan semacam itu. Ada banyak sekali. Jadi ketika harapan yang besar yang dicanangkan bagi murid-murid Yesus, kalau tidak Tuhan tidak pasti menurunkan api Roh Kudus, menurunkan kuasa Tuhan Yesus, kuasa Roh Kudus, rohnya Tuhan Yesus turun untuk melanjutkan pelayanan, melanjutkan visi dan misi daripada murid-muridnya. Artinya begini, visi dan misi Tuhan Yesus itu harus dilanjutkan. Saudara dan saya juga begitu. Gereja yang mengalami Pentakosta, mengalami kuasa, melanjutkan ya pelayanan itu. Dan murid-murid Tuhan Yesus dipersiapkan untuk itu. Untuk bisa menjadi berkenan kepada Tuhan dan kepada manusia. Kadang kita gagal melihat kepentingan tadi. Kita berpikir tadi ya, pokoknya dengan Tuhan beres. Dengan manusia tidak usah beres. Persiapan 3 jam untuk pelayanan 30 tahun. Orang sekarang kan begitu. Tapi Tuhan Yesus mempersiapkan diri 30 tahun untuk pelayanan 3 tahun. Bayangkan. Ada banyak contoh. Nabi Musa misalnya 40 tahun persiapan untuk pelayanan kepada umat, membawa keluar ya dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, negeri Kanaan yang berlimpah air susu dan air madu. Tuhan ingin saudaraku kita bisa menahan diri. Amsal 3 ayat 3 dan 4. Mari kita lihat bersama. Amsal 3 ayat 3 dan 4. Di situ masih mengacu kepada ayat yang kita baca tadi, yaitu berkenan kepada Tuhan dan kepada manusia. Amsal 3 ayat 3 dan keempat. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Ayat yang keempat, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Itu yang kita pikirkan tadi kan. Setelah Pentakosta, ada tingkatan disiplin yang membuat murid-murid Tuhan Yesus dia bisa ikut menahan diri. Lain, pelayanannya bukan pelayanan yang uraan lagi.
Pelayanan yang betul-betul merupakan saksi Kristus yang diurapi. Betul-betul luar biasa. Ya. Rasul Petrus begitu luar biasa dipakai Tuhan. Rasul Paulus begitu luar biasa dipakai Tuhan. Dan kita melihat bagaimana mereka bisa menahan diri. Ketika Rasul Petrus berpuasa di loteng atas, Tuhan menunjukkan penglihatan karpet turun dari langit. Dan dia lihat binatang-binatang yang haram. Binatang-binatang yang haram itu disodorkan kepadanya. Petrus bilang, Rasul Petrus ngomong begini, Tuhan aku tidak pernah makan binatang haram. Tapi Tuhan bilang makan, ambil makan. Rasul Petrus bilang, aku tidak pernah makan. Nah saudara, kalau kita lihat kemauan Tuhan adalah bahwa kita berkenan kepada manusia juga. Bagaimana kalau kita tidak memikirkan sesama manusia? Ketika Rasul Petrus kemudian sadar, maka penglihatan itu diangkat naik kembali. Dan saat itulah datang orang-orang Korelius, ya orang-orang asing, bukan orang Yahudi, yang minta dilayani. Artinya orang-orang yang di luar Tuhan, orang-orang tidak percaya kepada Tuhan, itu juga mesti dimenangkan. Jadi dalam Pentakosta, mengalami Pentakosta, saudara dan saya melakukan satu tekad. Jangan meninggalkan kemurahan hati. Kasih di dalam Amsal 3 tadi, dikatakan, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Di situ kasih itu adalah kemurahan hati. Kalau kita tidak punya kemurahan hati kepada sesama, tidak pernah terenyuh kepada orang menderita, tidak pernah terpikirkan, sehingga kita sepertinya mau hidup sendiri, susah. Tuhan mau tidak meninggalkan kasih, yaitu kemurahan hati dan kesetiaan, sehingga kita berkenan kepada Tuhan dan manusia. Mari kita berpikir jauh tentang apa yang terhormat dalam pandangan Tuhan dan manusia. Mari kita terus bertakwa. Bertakwa betul-betul. Saya ambil istilah ini supaya orang-orang lain yang tidak percaya mencoba mengerti. Yang kedua, mari kita rendah hati dan tidak sombong. Bertakwa sampai istiqomah. Artinya, saudaraku, kita bisa menahan diri. Lain. Bertakwa, rendah hati, tidak sombong, dan terakhir tadi bisa menahan diri. Tetap istiqomah. Walaupun kita mungkin seperti mengalami hinaan, ejekan, pelecehan. Tadi ketika kita dirundung sekalipun Tuhan membela. Onesimus dia terancam, dipecat, dimusuhi oleh majikannya. Ada pembelaan daripada Tuhan lewat Rasul Paulus. Yang mau mengalami perundungan Tuhan bela. Tuhan membela. Sehingga mari kalau kita mengalami Pentakosta tadi, kita berpikir jauh-jauh tentang apa yang terhormat dalam pandangan Tuhan dan pandangan manusia. Bukan asal-asalan, mari. Jangan mengambil keputusan yang begitu dangkal, sayang. Padahal itu bukan keputusan yang terhormat di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Teruslah bertakwa sampai istiqomah. Rendah hati dan tidak sombong. Dan bisa menahan diri. Tetap istiqomah. Terserah bagaimana keadaan situasi. Murid-murid Tuhan menjadi bagian yang luar biasa. Yang paling gampang yang terakhir contohnya adalah Abraham. Dia tidak memilih di mana. Tidak memilih di mana tempat yang akan dia kembangkan. Wilayah kerja dia mengembangkan. Dia izinkan Lut kemanakannya, pilih dulu. Kalau kamu pilih ke kanan, aku pilih ke kiri. Kalau kamu pilih ke kiri, aku pilih ke kanan. Kenapa? Saudaraku, mari kita menjadi pembuat sejarah. History maker. Mengalami kuasa Pentakosta dan membuat sejarah. Artinya, seperti tadi, pada awal saya bilang, kita berpikir kita sanggup, kita lakukan sendiri. Pendeta tadi ternyata salah masuk kapal.
salah masuk ferry. Jangan sampai kita seperti itu. Izinkan Tuhan mengarahkan kita. Abraham mengizinkan, Bapak Abraham mengizinkan, Tuhan pilihkan aku yang kemana, terserah Tuhan, bukan terserah aku. Dan dia mengizinkan Lot memilih Sodom dan Gomora yang akhirnya dibinasakan. Abraham tidak seperti itu. Ya, Abraham dipelihara Tuhan. Makin lama makin baik, makin lama makin sukses, makin lama makin kaya. Tapi bukan pilihannya sendiri. Wasa Pentakosta membuat murid-murid Tuhan Yesus tidak lagi memilih sendiri, tapi bisa menahan diri. Kalau kita lihat disiplin tadi, disiplin dari kesendirian, disiplin dari bukan menjadi yang paling, sehingga merasa paling cocok untuk posisi tertentu, tidak perlu. Tuhan mau pakai apa saja terserah. Kalau ini kita seperti pensil gitu, pensil atau ballpoint, tangan Tuhan yang menulis, tangan Tuhan yang mengarahkan, tangan Tuhan yang melakukannya. Kita hanya ikuti cara Tuhan. Abraham mengikuti cara Tuhan. Itu contoh paling gampang. Murid-murid Tuhan Yesus pakai cara Tuhan, bukan cara sendiri. Jadi mari saudaraku, ketika kita menemukan DNA ilahi kita bisa melangkah hari-hari ke depan ini. Kita melangkah pasti, percaya bahwa kuasa Pentakosta mengizinkan Tuhan yang menentukan arah tujuan kita. Sekali lagi, kuasa Pentakosta mengizinkan Tuhan yang menentukan arah tujuan kita, panggilan perjalanan kita, bukan kita sendiri. Sayang kalau kita keliru, salah kapal tadi, salah ferry, salah arahan. Murid-murid Tuhan tidak seperti itu lagi. Jadi penutupnya, kesimpulannya ada di dalam 1 Tawarikh 12 ayat 32. Mari kita lihat sebentar. 1 Tawarikh 12 kesimpulannya. Pasal 12. 1 Tawarikh 12 ayat 32. Dari Bani Isakar, orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik, sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel. Saya ulangi, dari suku Isakar, orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik, sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel. Pasti Tuhan mengirimkan orang-orang yang bisa mengetahui masa depan, saat-saat di mana kita mestinya bergerak, saat di mana kita mengikuti rencana Allah. Pasti ada orang bisa memberikan nasihat, bisa memberikan masukan seperti apa dialami orang-orang Israel. Ketika Daud memilih orang-orangnya, termasuk orang-orang suku Isakar, ini luar biasa. Dan Daud terus maju. Raja Daud maju, berkembang, dan menyeluruh, mempersatukan seluruh Israel. Karena ada orang-orang Isakar, suku Isakar yang mengerti tentang masa depan dan mengarahkan orang Israel. Berbahagialah saudaraku, kalau Tuhan mengirim orang-orang mengetahui saat yang baik untuk umat Allah bertindak. Kita percaya kuasanya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mei 1992, di sini terjadi KKR luar biasa. Karena ada orang mengerti apa yang harus terjadi. Pendeta Patrick Kokenauer dan 900 orang dimenangkan bagi Tuhan Yesus. Setiap KKR di sini, setiap kebenaran ini, rata-rata 700 orang yang hadir, sampai tembok dijebol, depan diteratak. Siap KKR, 700 orang, bayangin. Karena dia mengerti masa-masa yang baik untuk melakukan sesuatu. Pendeta Patrick Kokenauer, misionaris dari Amerika Serikat. Dan terjadilah itu. Kita percaya ke depan juga seperti itu. Mari kita mengalami Pentakosta. Mari kita bersama-sama masuk di dalam rencana Allah pada masa Pentakosta ini. Tuhan memberkati kita semua. Percayalah. Sekali lagi, firman-Nya bekerja di tengah-tengah saudara, dan bekerjalah. Maka api Roh Kudus akan menyapu, membakar, menghidupkan kerohanian saudara dan saya. Membuat gereja ini kembali bernyala. Kami bersyukur untuk dukungan Bapak Ibu Saudara. Sampai saat ini, saudara mau bergotong royong, saling menolong. Kami hargai luar biasa, Tuhan lebih menghargai. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Karena jaminan-Mu yang luar biasa.
Biarlah kuasa Pentakosta kami alami. Bukan hanya kami peringati. Sehingga ada tingkatan disiplin, tingkatan apapun yang kau berikan kepada kami. Membuat kami mau bergerak dalam rencanamu. Disiplin kesendirian. Disiplin tidak menjadi orang yang paling. Dan disiplin untuk menahan diri. Kami percaya Engkau bekerja bersama di dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga Tuhan Yesus sanggup membawa kami kepada tujuan, kepada sasaran. Jangan sampai kami mengarahkan diri kami menurut diri kami sendiri, sehingga kami gagal. Buat kami seperti Bapak Abraham, rela Engkau bentuk, rela Engkau arahkan. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu, berkati setiap insan, berkati setiap orang yang mendengar, menyimpan dalam hati dan melakukan dalam kehidupannya. Sekali lagi kami mohonkan rahmat-Mu, berkat Pentakosta, urapan kuasa Roh Kudus, api Roh Kudus yang turun dari surga ke dalam hati kami semua. Dalam nama di atas nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya.